pada siang hari ini atau sore hari ini. Pada moderator, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada panitia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta join webinar spot ergonomik dengan tema peran ergonomi dalam olahraga. Baiklah, saja yang pertama, yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Prof. Adit. Yang terhormat Korprodi Magister Fisiologi Keolahragaan, Dr. Ratna. Yang terhormat Kaprodi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja, Ibu Indah. Kemudian Kepala Departemen Bagian Paal, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Mul. Seluruh peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian salah satu prof dari Semarang, Profesor dari Universitas Negeri Semarang, Prof. Sugiarto. Selamat datang, Prof. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta izin beliaulah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Di dalam acara Join Webinar Spot Ergonomik yang diselenggarakan oleh Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Magister Ergonomi Fisiologi Kerja Program Pasca Sarjana Universitas Udayana dengan tema peran ergonomi dalam olahraga. Perlu saya tekankan dan saya sampaikan bahwa seluruh hasil biaya pendaftaran peserta dari kegiatan ini adalah untuk disumbangkan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Oke, sebelum mulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar acara ini dapat berjalan lancar serta memohon kepada kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Berdoa, persilakan. Selesai. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Made Bangredi Utama. Selaku moderator, saya yang akan memandu acara webinar spot ergonomik ini untuk dapat berjalan lancar dan tertib. Baiklah, untuk narasumber yang pertama adalah Bapak DRS Marioto Subekti M4IFU. Beliau akan berbagi pengalaman sebagai praktisi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Sebelum itu, pertama saya akan memperkenalkan dan membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Marioto Subekti. Beliau lahir di Denpasar 22 Maret tahun 1966. Pengalaman beliau sebagai praktisi olahraga tak perlu diragukan lagi. Beliau merupakan competition manager di ajang Asian Games 2018 dan Asian Beach Games pertama di Bali tahun 2008 serta Asian Beach Games di Oman tahun 2010. Di internasional organisasi, beliau juga aktif menjabat sebagai Vice President AKF. Di tingkat nasional, beliau menjabat sebagai Sekjen PP Foxy. Saat ini beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua KONI Provinsi Bali. Demikian perkenalan singkat dari Bapak Marioto. Baiklah, kepada Bapak Marioto Subekti, waktu yang saya berikan 15 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak Marioto. Pak Marioto. Pak Marioto. Pak Marioto masih di mute suaranya nih. Pak Marioto. Maaf, halo.
terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Profesor Dr. Budi Adiatmika, Guru Besar dan sekaligus Direktur Pascasarjana UNUD. Yang saya hormati Dr. Luh Putu Ratna Sundari, Magister Biomed, selaku Kaprodi Magister Fisiologi Kedokteran UNUD. Yang saya hormati juga Dr. Luh Made Indah, selaku Kaprodi Magister Ekonomi Fisiologi Kerja UNUD. Para senior-senior saya, rekan-rekan panitia olahraga, serta dan panitia pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Hardiknas pada hari ini. Kemudian puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Harkitnas, Pak. Harkitnas, siap. Harkitnas. Mohon maaf, ya, Hari Kebangkitan Nasional. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya di penghujung bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga segala amal dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentu kita selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita kembali beraktivitas menuju normal, menuju new era. Bapak Ibu, para senior dan peserta yang saya hormati, pada kesempatan ini barangkali saya lebih banyak sharing terhadap pengalaman-pengalaman keterlibatan saya di kegiatan-kegiatan olahraga baik di nasional maupun internasional. Banyak hal-hal kendala yang terjadi di lapangan dan secara tidak langsung kita sudah mengaplikasikan prinsip-prinsip ergonomi itu sendiri. Nah, seperti halnya saat ini ya di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk kita di Indonesia, seluruh aktivitas tak terkecuali agenda olahraga baik secara nasional maupun internasional ditunda. Tentu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang utama. Nah, kebugaran tentu tetap harus dijaga melalui aktivitas salah satunya olahraga. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi yang ada dan lingkungan yang nyaman. Seperti munculnya himbauan stay at home, work from home, kemudian sport at home gitu kan. Kemudian olahraga mandiri dan lain-lainnya. Nah, kebetulan juga kami kebetulan ada pelatda di Bali dalam rangka persiapan PON, kami juga mengadakan pelatihan secara berjenjang. Next, slide kedua. Nah, olahraga sendiri saat ini bukan hanya dilakukan hanya untuk iseng-iseng membuang waktu, namun sudah menjadi kebutuhan, menjadi lifestyle dan gaya hidup. Dan tujuan ada yang untuk kesehatan, menjaga kebugaran, menuntut tubuh yang langsing, atau untuk berprestasi. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan klub-klub olahraga yang berdiri di tempat-tempat, berdirinya tempat-tempat kebugaran, tempat-tempat gym, hampir setiap ruangan terbuka pun ramai dikunjungi masyarakat untuk olahraga. Nah, olahraga sendiri sekarang ini bukan saja dijadikan sebagai hobi, tapi bisa dijadikan pegangan untuk masa depan yang lebih baik melalui prestasi yang diraihnya yang telah mengharumkan nama bangsa baik di event nasional maupun di internasional. Atas prestasi tersebut, pemerintah semakin hari semakin baik memberikan penghargaan terhadap atlet-atlet yang prestasi berupa misalnya pekerjaan, kemudian bonus, beasiswa dan sebagainya. Nah, next, olahraga sendiri adalah mohon maaf, kurang tidak jelas ini slide. Bisa diperbesar slide, Mas. Halo? Moderator, Bang Deddy. Halo? Sinyalnya masih ditunggu sebentar, Pak. Sinyalnya masih... Nggak kelihatan ini. Ya, olahraga sendiri adalah salah satunya untuk menggerakkan tubuh, yaitu sebagian tubuh maupun seluruh tubuh. Ya. Nah, dalam melakukan kegiatan, bukan berarti tidak ada risiko. Ya. Risiko terhadap olahraga tentu ada. Nah, ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Antara lain,
Bisa slide-nya? Halo, Bang? Ya, Pak. Ditunggu sebentar. Masih sinyalnya masih. Oke. Oke. Ya. Sudah, Pak? Perbesar, nggak kelihatan ya. Bisa di slide-nya. Keluar slide-nya. Risiko dalam olahraga ya, Pak? Ya? Risiko dalam olahraga. Ya, nggak keluar slide-nya. Bisa di ini kan? Bisa, Pak? Coba slide-nya. Bisa besar. Ya, oke. Oke, ya. Risiko dalam olahraga. Apabila risiko dalam olahraga yaitu salah satunya bisa cedera, ya cedera dan bahkan kecacatan, bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Ini akibat apa? Akibat pada kemampuan yang dilakukan dipaksakan. Oleh sebab itu, cedera ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yaitu faktor internal, itu berupa umur, faktor pribadi, pengalaman, kemudian tingkat latihan, warming up, periodisasi latihan, kemudian kondisi tubuh yang fit, yaitu nutrisi yang kurang seimbang, kemudian gaya hidup atlet itu sendiri. Next. Faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yaitu merupakan kondisi lapangan, kemudian peralatan yang dipakai untuk berlatih, yaitu lingkungan, penonton, ini terkait dengan lapangan daripada tempat pelaksanaan kegiatan, kemudian wasit, ya. Wasit juga bisa menyebabkan atlet itu menjadi cedera, yaitu kemudian sifat dari cabang olahraga itu sendiri, ya, khususnya ini cabang olahraga bela diri, ya, seperti tinju yang memang apa namanya untuk memenangkan suatu pertandingan dengan memukul kawan sampai roboh, dan ini memang terhadap cedera. Kemudian permainan yang menjurus kasar, ya kadang-kadang ini kita melihat pertandingan sepak bola ini akibat daripada wasit atau peraturan yang next. Upaya-upaya meminimalisir cedera adalah yaitu melalui pendekatan multidisiplin ilmu, salah satunya ergonomi, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang cedera kepada olahragawan atau pada atlet, dan menserasikan peralatan yang dipakai dan lingkungan, ya itu secara ergonomis, kemudian sistem pengorientasi latihan dalam satu latihan bagi atlet maupun tempat pertandingan. Jadi yang kami maksud ini tempat latihan betul-betul aman juga di tempat pertandingan. Kemudian menyesuaikan dengan kemampuan atlet itu sendiri, ya batas-batas kemampuan atlet. Kemudian sehingga tercipta kondisi yang sehat, aman, nyaman, efisien, tercapai prestasi, kesehatan, keselamatan. Sehingga kesejahteraan atlet, kualitas kehidupan atlet terus ke depan. Ya, next. Nah, ini ergonomi sendiri adalah sudah ilmu ya, yang dirancang untuk secara optimal, tempat well-being dan kinerja secara keseluruhan. Kalau di olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi. Dan next. Nah, manfaat dari ilmu sport ergonomi adalah ya kita bisa menghindari risiko. Kalau di ergonomi adalah risiko penyakit akibat kerja, kalau di olahraga kita bisa menghindari cedera baik dalam latihan maupun pertandingan sehingga dapat menghasilkan prestasi yang optimal. Kemudian meningkatkan nyamanan, demikian juga untuk atlet sehingga bisa fokus dalam berlatih. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja, kalau di atlet kita bisa meningkatkan prestasi, yaitu sama juga dengan atlet menghindari stres akibat bekerja yang berlebihan. Sesungguhnya peran sport ergonomi di dalam olahraga sendiri secara tersirat sudah terlaksana, sudah dilaksanakan sangat penting artinya dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan atlet. Next.
Nah, kemudian di mana penerapan ergonomi dapat dilakukan dalam olahraga? Kita bisa lihat itu atlet sejak mulai pembibitan pelatihan sampai mereka berhenti ya. Kemudian peralatan olahraga ya, sehingga industri olahraga menjadi bermunculan dengan menciptakan pelatihan yang dapat menunjang dan meningkatkan prestasi atlet, misalnya membuat raket, sepeda, papan dan sebagainya. Kemudian demikian juga pakaian olahraga itu celana, jersey, topi, ya, tinju, sepatu, pelindung sekarang sudah keselamatan atlet menjadi yang utama. Kemudian sarana prasarana itu sapras, lapangan olahraga, gor, tribun, tempat penjualan tiket, pengamanan, sarana transportasi dan kesehatan. Nah, pengalaman yang selama ini kami lihat di lapangan juga semakin hari sudah semakin bagus. Setiap event kompetisi pertandingan persyaratan untuk keselamatan atlet sudah semakin baik. Misalnya kita lihat liga bola voli sudah bagus, sekarang ada matras yang bagus sehingga memungkinkan untuk atlet tampil secara maksimal menuju ke teknik terbaik. Itu juga cabur-cabur yang lain, baik bela diri, karate dan sebagainya sudah memakai matras, perlindungan helm yang bagus, ya, belum ada slop yang bagus. Next. Ergonomi latihan dan kompetisi. Next. Nah, ini kira-kira faktor-faktor ergonomi itu kita lihat tempat latihan, tempat kompetisi, kemudian perlengkapan latihan, perlengkapan kompetisi, kemudian lingkungan. Nah, kemudian ini tempat yang diperuntukkan untuk ini memiliki standar kenyamanan, ya. Kemudian alat-alat kompetisi juga yang akan digunakan tidak membahayakan bagi atlet, ya, sehingga atlet bisa maksimal menampilkan. Kemudian suhu lingkungan, ya, lingkungan, polusi, udara kebisingan. Bayangkan ini outdoor, atlet-atlet yang outdoor biasanya balap sepeda misalnya, kalau suasananya kondisi lingkungannya kurang baik sehingga tidak bisa menampilkan penampilan terbaik, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan sehingga atlet cedera. Demikian juga temperatur suhu udara. Nah, di dalam event-event ini sesungguhnya sebelum kegiatan dilaksanakan, biasanya 2 hari, 3 hari sebelum event internasional dilaksanakan, ada tim khusus untuk memang mengukur temperatur. Peran ergonomi sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan pertandingan. Next. Instruksi Pak, lagi tinggal beberapa menit lagi. Sebentar lagi sedikit ini. Nah, ini lingkaran ergonomi buat atlet. Ini dampak yang langsung dirasakan oleh atlet yang dekat atlet. Ya. Ini bisa kita lihat lingkaran yang kuning ini sangat berdampak langsung terhadap atlet, yaitu suhu, yaitu polusi, kebisingan, ketinggian, kondisi lingkungan, ya ini penampilan, termasuk pencahayaan. Ya, misalnya di pertandingan indoor, ya, misalnya pertandingan bola basket, kalau pencahayaannya kurang bagus, ini sangat riskan terjadinya cedera sehingga atlet bisa tabrakan. Begitu juga lapangan yang licin dan sebagainya. Dan faktor-faktor lain selain pelatih, ada keluarga, keuangan, organisasi, faktor sosial, bagaimana atlet kegiatan sosialnya, kemudian perjalanan. Ini biasanya event-event kita perjalanan yang jauh, kita sudah, tapi semakin hari sudah semakin jauh, tidak lagi atlet-atlet berangkat menuju tempat pertandingan yang jauh melalui bis, ya. Kita dulu pengalaman ke Jakarta, misalnya pertanding dari Bali kita melalui darat, tapi sekarang sudah atlet-atlet sangat sadar bahwa melalui efisiensi, melalui udara kita sudah. Kemudian tim yang olahraga yang tim harus sama lain. Next. Nah, ini peran support ergonomi dalam organisasi sangat penting, artinya yaitu melalui pendekatan ergonomi prestasi dapat ditingkatkan dan juga akan mampu menjaga kesehatan, keselamatan, kenyamanan atlet dalam prestasi. Ini kadang-kadang penting kita tekankan bahwa apapun eventnya, keselamatan atlet adalah yang menjadi utama. Kami punya pengalaman bahwa beberapa tahun yang lalu, karena kepemimpinan wasit yang kurang tegas di salah satu cabang olahraga mengakibatkan atlet cedera fatal, ya. Jadi oleh sebab itu selama saya berkegiatan di dunia olahraga, saya selalu menekankan bahwa keselamatan menjadi utama.
Kemudian melalui pendekatan ergonomi dalam dunia olahraga sudah menjadi suatu kebutuhan, ya, suatu keharusan dalam meningkatkan posisi. Sesungguhnya ini kita sudah laksanakan, tapi secara tersirat ya kita harus lebih merancangnya sebelum kita menjaga program-program. Next, ya, ini ada beberapa gambar yang kita lihat ya, ini orang bersepeda dengan rodanya tidak bulat, jadi memang agak susah untuk juga. Kemudian ergonomi dalam olahraga dapat pada efisiensi atlet, kemudian keselamatan atlet, terutama kesehatan atlet. Oke, baik, terima kasih. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Barangkali nanti dalam diskusi kita bisa berbagi sharing pengalaman-pengalaman. Dan mohon maaf tadi agak putus-putus, ini mungkin agak pertama ini mengikuti kegiatan memakai. Dan terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Ya. Terima kasih Pak Mar atas berbagi pengalaman yang diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke narasumber utama kita. Jadi beliau adalah Profesor Dr. Iputu Gede Adiatmike MKes. Jadi sebelum Prof. Adit memberikan materi tentang sport ergonomi, saya akan sedikit mengenalkan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Iputu Gede Adiatmike. Beliau lahir di Tabanan 9 Maret tahun 1966. Saat ini beliau merupakan guru besar di Universitas Udayana. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. Mengajar di Fakultas Kedokteran dan Program Pascasarjana. Beliau juga merupakan Dewan Pembina Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Serta menjadi Editor-in-Chief Jurnal Ergonomi Indonesia. Kepada Prof. Adit, waktu dan tepat, saya persilakan. Saya berikan waktu 25 menit. Silakan, Prof. Terima kasih, Bang Edi. Apa suara saya bisa didengar? Ya, jelas, Prof. Jelas. Baik, terima kasih. Jadi selamat sore. Pembicara kedua, pekerja pertama, Pak Marioto. Selamat sore, Koordinator Program Studi Fisiologi Olahraga, Koordinator Program Studi Ergonomi Seluruh Kerja, kemudian Ketua Departemen Ilmu Faal. Di saya salah satu anak buahnya sekarang dari Departemen Faal mendapat kehormatan untuk menyampaikan tentang ergonomik untuk olahraga dengan tema meningkatkan prestasi dan meningkatkan keselamatan. Hal yang menarik adalah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah rangka untuk COVID-19, sehingga kita saling sharing informasi, tapi kita bisa memberi sedikit kontribusi dalam rangka untuk yang terdampak COVID-19. Karena itulah saya tertarik mencoba menyampaikan presentasi ini. Nah, inilah topik-topik yang akan saya sampaikan. Sebagian sudah disampaikan oleh Pak Marioto, sekarang saya akan menyampaikan secara lebih teknis. Nah, apapun juga, jadi ergonomi itu sebenarnya kan berhubungan dengan berbagai aktivitas manusia. Jadi aktivitas fisik itu untuk sehat salah satunya. Sehat fisik dan mental. Oleh karena itulah ergonomi itu akan menyasar di fisik dan juga di mental, tidak hanya di fisik. Oleh karena itulah semua aktivitas itu dilakukan di berbagai tempat, di berbagai venue lapangan, tetapi dari aspek manusia pelaksananya, maka itu kita harus jamin semuanya dalam keadaan homeostasis namanya. Homeostasis itu secara ilmu fisiologi itu artinya apapun yang kita lakukan, tubuh kita harus dalam batas normal, ya, tidak ada panas, dibatasi dengan berkeringat, ya, denyut jantung meningkat. Secara ergonomi, maka kalau kita melakukan aktivitas itu harus dalam kondisi yang aman, nyaman, sehat, efektif dan efisien. Iya, ya, tadi Pak Marioto menyatakan produktif dan kualitas itu. Sedangkan dalam aspek olahraga, maka siapapun yang melakukan aktivitas olahraga itu akan menjamin olahraga itu memberi manfaat bagi tubuh sehat dan bugar, ya, sehingga dapat mencapai tujuan yang dilakukan. Nah, sekarang
di mana kita melakukan. Nah, tadi udah katakan olahraga kan bisa aja berhubungan dengan aktivitas di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, ini yang sekarang jadi topik di COVID, bagaimana kita melakukan aktivitas di luar ruangan, sementara kita wajib memakai masker. Itu hal menarik yang harus kita menjadi pemikiran, supaya kita bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Olahraga pun sebenarnya yang pertama juga untuk prestasi. Tetapi dengan luga, olahraga itu juga untuk kesehatan, untuk pengobatan, untuk rekreasi, dan untuk pendidikan. Sehingga partisipannya itu dari berbagai bidang umur, di berbagai ruangan, di berbagai tempat, dengan berbagai kondisi lingkungan yang seperti disampaikan. Ini semuanya harus kita jamin supaya mereka melakukan aktivitas secara aman, sehat, nyaman. Nah, tentu sekarang bagaimana caranya supaya itu tetap berlangsung dengan baik. Maka lingkungan olahraga harus didesain untuk menjamin aktivitas berlangsung dalam jangka panjang, minimal 30 menit ataupun 3 kali seminggu dan seterusnya. Ini kan sudah ada dosisnya. Jadi lingkungan di mana dia beraktivitas harus menjamin kalau dia melakukan aktivitas sesuai dengan dosis-dosis pelatihan. Sebab kalau singkat mungkin tidak ada masalah, karena itulah COVID menyarankan aktivitas dengan lama-lama berkumpul, berdekat. Tapi kalau lama, lebih dari 1 jam, maka risiko-risiko terkena COVID pun akan terjadi. Demikian juga dengan kondisi olahraga. Makin lama, kalau dia tidak bagus dengan kondisi atlet, maka dia akan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya cedera, bahkan kecelakaan maupun faktor-faktor yang lebih fatal. Nah, sekarang kenapa olahraga itu memerlukan ergonomik? Olahraga zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman dulu. Kita sudah sepakat bahwa olahraga sekarang cenderung lebih kompleks, ya, lebih kompetitif, lebih menggunakan teknologi. Karena tujuannya untuk mencapai prestasi, terutama di kompetisi, tapi untuk kesehatan. Karena itulah kita selalu menetapkan bahwa setiap usaha itu hendaknya juga mencegah terjadinya cedera. Nah, ergonomi secara umum, barangkali ini sedikit ya, ergon itu artinya kerja, nomos itu artinya norma, hukum alam. Ya. Nah, jadi sudah dijelaskan bagaimana ergonomi itu adalah disiplin yang multidisiplin. Dan yang penting adalah bagaimana kita menyerasikan, ya, itu dikatakan. Kalau di olahraga, menyerasikan aktivitas olahraga dengan berbagai faktor yang ada. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ergonomi itu bisa diterapkan sejak perencanaan. Jadi kalau kita merencanakan suatu kegiatan olahraga, itu ergonomi preventif kita terapkan. Tapi kalau sudah terjadi cedera, kita harus memperbaiki, maka ergonomi kuratif yang harus kita terapkan. Jadi kalau di satu tempat 1, 2, 3 atlet terjadi cedera, maka pikirkanlah faktor ergonomi itu yang harus diterapkan. Nah, kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Pak Marioto, bagaimana kita memperbaiki berbagai sifat yang bersifat lokal, individu, itu mikroergonomik. Tapi yang sekarang yang sedang berkembang adalah makroergonomik, yaitu bagaimana kita menerapkan tata kelola secara terintegrasi, sehingga semua komponen-komponen yang ada di luar atlet itu bisa kita integrasikan untuk mendukung prestasi atlet. Nah, inilah teori yang diterapkan oleh Prof. Monohabe, bagaimana tuntutan tugas dan kemampuan itu harus seimbang, sehingga akan menghasilkan produktivitas yang baik tanpa stres yang berlebihan. Ya, sekedar mengingatkan, Prof. Monohabe memperkenalkan teori Total Ergonomic Approach dengan pendekatan SIP dan teknologi tepat guna. Jadi mereka itulah yang kemudian kita terapkan di Bali khususnya pada berbagai bidang termasuk di olahraga. Nah, jadi kalau diperhatikan kita menerapkan ergonomik, jadi semua faktor psikologi sangat penting, faktor tata kelola manajemen, fisioterapi ada di sini, dokter ada di sini, arsitek urusan gedung ada, semuanya terlibat. Oleh karena itulah, maka bagaimana kemudian ergonomi itu kalau diterapkan di olahraga, dia bisa memberikan nilai ekonomis, baik pada atlet, pelatih, manajemen, termasuk pemiliknya. Tetapi secara khusus pada orang yang melakukan olahraga, ergonomi itu dapat meningkatkan prestasi pekerja, juga dapat meningkatkan keselamatan. Inilah salah satu tokoh ergonomik yang menerapkan ergonomik itu menguntungkan secara ekonomi, Holendrick dari Amerika. Nah, untuk prestasi, saya sudah katakan tadi bahwa olahraga itu kan tentu prestasi. Nah, prestasi itu bisa terukur ya, dari kecepatan, bisa kekuatan, dan seterusnya.
Tapi juga ada olahraga untuk sehat dan bugar, kesegaran jasmani. Ada olahraga untuk orang habis sakit. Ada olahraga untuk pendidikan, tapi ada olahraga untuk rekreasi. Ini kan semua harus dibuat nyaman, aman, sehat. Oleh karena itulah bagaimana kemudian kita menata lingkungan-lingkungan yang disebut oleh Pak Marto tadi dari aspek antropometri, aspek biologi, aspek biomekanik. Antropometri, tadi sudah katakan, semua alat, semua perlengkapan, sarana, prasarana harus sesuai dengan orang yang menggunakannya. Ya atletnya, pelatihnya, penontonnya, petugasnya, itu memiliki sarana yang sesuai. Dan setiap program tentu disusun sesuai dengan kondisi yang berolahraga. Karena itulah bagaimana kemudian ukuran-ukuran alat olahraga itu bermacam-macam sesuai dengan yang menggunakan. Nah, ini sepertinya bagaimana kemudian ini namanya antropometri, panjang tangan kita ukur, kemudian lebar tangan kita ukur sesuaikan dengan ukuran grip dari raket. Sehingga ada ukuran grip yang berbeda-beda. Ya, ini contohnya. Kemudian aspek fisiologi, bagaimana kita meyakinkan tidak ada cedera tadi muskuloskeletalnya, sehingga tidak ada penyakit. Kalau ini sampai terjadi kelumpuhan, fatal sekali. Bagaimana kemudian kita menghindari kelelahan dengan penerapan sistem nutrisi yang baik pada atlet. Itu tuh penataan sistem makanan harian, mingguan, full harian dan sebagainya. Jadi ini contoh-contohnya bagaimana ergonomik itu bisa diterapkan. Sederhana, tapi bisa kita berikan di mana-mana. Kalau lebih dari 2 jam itu aktivitas berbahaya, karena itulah kenapa olahraga itu biasanya maksimal 2 jam. Ya, ini perbaikannya, jadi kalau memang mau naruh barang dan sebagainya, ini contoh-contohnya. Jadi jaga jangan sampai punggung kita membungkuk. Dari aspek biomekanik itu juga untuk mencegah gerakan-gerakan kita jangan sampai mengalami stres berlebihan. Karena itulah bagaimana kita membuat stasiun kerja aktivitas sesuai dengan aspek biomekanik. Bagaimana kemudian contohnya di olahraga kita menganalisis gerakan-gerakan seorang atlet sehingga kita tahu pada section keberapakah gerakannya itu salah. Nah, itu aspek biomekanisme. Itu gunanya kita bisa mendeteksi dari aspek luas. Sehingga kalau kita lihat, maka secara fisiologis, antropometri, biomekanik, kita selalu jaga sikap itu baik, membawa barang dalam waktu dekat dengan tubuh kita, hindari membungkuk, dan seterusnya. Ya, istirahat sangat penting, ya, istirahat singkat penting daripada istirahat yang lama, tapi sekali, kemudian penggunaan energi yang diatur, penggunaan alat-alat yang baik, sehingga sikap-sikap kita akan selalu dalam keadaan sehat. Ergonomi itu sebenarnya mana? Termasuk di olahraga. Ini riset-riset ergonomi olahraga sangat banyak. Nanti saya tunjukkan. Ini contohnya. Bagaimana kemudian suatu ergonomik riset diterapkan di ergonomik untuk meningkatkan prestasi, kesehatan, dan kenyamanan. Ya, itu pentingnya. Sehingga di situ ada komunikasi, penggunaan alat, teknik, taktik, perlengkapan, cukup banyak. Kemudian itu menentukan bahwa ergonomi itu seperti katakan tadi memang sudah dipakai di olahraga. Tinggal bagaimana kita menerapkan secara fleksibel pada berbagai cabang olahraga. Ini menyontohkan bagaimana desain riset itu dipakai. Kita bisa lihat bahwa ergonomik itu bisa digunakan pada berbagai bidang. Kemudian setelah prestasi, mari kita berpikir pada aspek keselamatan atlet, kesehatan atlet. Ini jangka pendek, kelelahan, keluhan, nyeri dengan berbagai cedera. Jangka panjangnya ini dia, tenis elbow itu terkenal kalau kita CTS, bahkan yang paling fatal kelumpuhan dan itu salah satunya karena kadang-kadang kita mengabaikan. Hal yang penting dari sini adalah bagaimana kita melupakan kebiasaan-kebiasaan ergonomik sehingga kita melakukan hal-hal yang sederhana tapi berisiko terjadinya. Nah, untuk itu maka sekarang bagaimana kita mencegah supaya tidak ada cedera? Maka target pelatihan untuk apa? Untuk prestasi, untuk olahraga tentu berbeda. Kapasitas atlet juga itu harus perhitungkan. Ini untuk atlet yang menengah, yang sudah profesional atau pemula. Sarana prasarana yang mana itu sesuaikan. Kemudian dosisnya tetapkan dan tata kelola. Ini kan tentu harus menjadi pertimbangan yang penting. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ergonomi itu bisa kita gunakan untuk menganalisis cedera maupun mencegah cedera. Kita mengukur bagaimana kemampuan fisik seorang atlet, kemudian kita terapkan ergonomi, maka di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, yang mana yang berisiko,
yang bersifat yang berbahaya pada. Nah, dari mana kita bisa menerapkan ergonomi? Nah, ergonomik itu bisa kita terapkan secara fisik, ya. Bagaimana mengatur sikap, analisis gerakannya, bagaimana barang-barang alat yang digunakan, gerakan mana yang salah, mana yang benar, ya, layout tempat latihan. Ini contohnya bagaimana kita menata stang sepeda supaya sesuai sikap untuk olahraga, yang mana yang benar untuk menjaga tubuh. Kemudian bagaimana mengatur alat perlengkapan supaya sesuai dengan sikap tubuh kita yang baik. Ya, diatur. Kemudian aspek lingkungan, tadi sudah dikatakan, jangan lupa bagaimana kita mengatur di tempat panas dan dingin. Panas, water break, dingin, perlindungan alat, dan seterusnya. Kemudian yang sering terlupa, bagaimana kita menerapkan ergonomik secara kognitif. Ini dia mental workload. Bagaimana kita menjamin bahwa stres atlet itu bisa diantisipasi menjadi suatu prestasi yang baik. Ya, jadi tidak boleh stres itu bila menurunkan performanya. Membuat keputusan dalam waktu yang singkat, bagaimana mengatur gerakan dan sebagainya. Nah, ini salah satu aspek kognitif ergonomi. Bagaimana kemudian pelatih menerapkan strategi. Kalau ini tidak dipahami dengan baik, keburuan stres, ya sudah. Maka strategi atlet dan taktik tidak berjalan. Nah, kemudian analisis gerak juga demikian. Kalau kita tidak tahu mana gerak yang salah, cedera akan terjadi. Kemudian di organisasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi peran utama bagaimana kita mengelola secara organisasi supaya human resource itu, atlet itu dengan segala perangkatnya juga bisa bekerja sama, berkolaborasi secara terintegrasi. Nah, komunikasi itu penting sebab komunikasi tidak baik ya. Lihat Mourinho, komunikasinya Mourinho dengan Pep Guardiola, komunikasinya ini kan salah satu aspek ergonomi. Kalau di ruang ganti aja komunikasi tidak bagus, bagaimana strategi itu dijalankan di tempat pertandingan. Aspek keselamatan bagi penonton, jangan lupa petunjuk-petunjuk itu penting, kemana harus keluar. Ada ambulan penting, yang sering terlupakan ambulannya ada, jalan keluar masuk ambulannya tertutup penonton. Sehingga keselamatan juga. Itulah dengan demikian, maka dari aspek ergonomi kita punya 8 aspek yang bisa diperhatikan. Sikap kerja, ya, sikap kerja statis dan dinamis. Penggunaan alat yang sesuai dengan kapasitas atlet. Waktu kerja, kemudian waktu aktivitas yang ideal. Gizi olahraganya yang bagaimana kita atur sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap atlet dan jenis olahraga. Lingkungan olahraga sudah terapkan tadi. Penerangan cahaya, komunikasi, petunjuk-petunjuk gambar. Yang sering terlupakan bagaimana atlet harus memahami aturan pertandingan. Kan itu kadang-kadang kita akan lupakan. Jadi jangan sampai tidak tahu aturan, sehingga di Indonesia tidak tackling dianggap normal, di luar negeri tackling malah kartu merah. Kemudian aspek sosial budaya atlet, jangan lupa hubungan dengan keluarga, masyarakat yang sudah dijelaskan tadi itu harus kita kelola juga dengan baik. Apalagi perlengkapan pakaian dan sebagainya. Dengan demikian maka ergonomi itu bisa diterapkan secara mikro, ya silahkan yang mana satu persatu alatnya. Secara makro, kita duduk bersama untuk menerapkan bagaimana prioritas perbaikan di setiap cabang olahraga, perbaikan kondisi atlet, perbaikan perlengkapan atlet, dengan menggunakan pendekatan ergonomi. Salah satunya yang kita sebut pendekatan ergonomi tepat. Ini tujuannya supaya berkelanjutan, kita bisa memberdayakan atlet, dan ada partisipasi atlet. Dengan demikian, bahwa ergonomi itu sebenarnya dari hal yang sangat sederhana. Dengan pendekatan SIP, kita tidak mesti harus memikirkan biaya. Sebab kalau kita bilang untuk menjadi atlet prestasi biayanya harus gini, tentu akan menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu tata kelola. Oleh karena itulah pendekatan ergonomi tepat itu menerapkan prinsip-prinsip yang sistemik, holistik, interdisiplin dan partisipasi berbasiskan kearifan lokal, menggunakan apa yang ada di lingkungannya, sehingga harapannya semua orang ada concern komitmen. Ini yang penting, ada concern dan komitmen dalam suatu kesepakatan melaksanakan suatu kegiatan. Pelatih dan atlet sepakat, tim pengelola dan sepakat, pendamping juga sepakat. Kalau itu terjadi, maka ergonomi itu akan memberikan suatu intervensi secara makro, secara manajemen. Itu yang penting ya, poinnya. Jadi di luar yang lokal, maka kita memberikan secara. Nah, kemudian kalau kemudian tata kelola itu bisa kita lakukan,
dilakukan, maka silakanlah menggunakan ergonomik itu sebagai salah satu partner untuk olahraga. Ini banyak, di online juga ada, di Bali juga ada pusat kajian ergonomik, ya, di Paal, di ergonomi, silakan digunakan. Nah. Baik, Bang Redi, saya kira itulah yang saya sampaikan sekali lagi, bahwa ergonomi itu dapat menjadi bagian penting dalam manajemen olahraga. Ya. Satu, untuk meningkatkan prestasi dalam arti luas, dan juga memberikan keselamatan atlet dan pelaku olahraga lain. Ergonomi juga dapat digunakan untuk berbagai aspek dan ditujukan pada berbagai aspek olahraga. Dan implementasi ergonomik dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif terhadap atlet dan keluarga dan pendukungnya, manusia yang melaksanakan, sarana prasarananya, aspek fisiologisnya, penggunaan teknologinya, maupun aktivitas-aktivitas pertandingan lainnya. Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan secara singkat ya, karena cukup luas. Saya coba menyampaikan detail-detailnya bagaimana ergonomi itu bisa memberikan kontribusi dalam hari olahraga. Sekali lagi, ini pesan Prof. Manuabe, teknologi dapat dibeli, yang penting bagaimana manusia menggunakan. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak diajak mau beli sepatu, terus sepatu ini dipakai menjelang pertandingan, ya tidak akan. Apapun yang kita lakukan, maka manusia harus ditempatkan sebagai subjek. Itu prinsip ergonomi ya. Jadi manusianya yang kita tempatkan sebagai subjek. Ya, baik, yang terakhir, ini kalau tidak salah Bang Redi akan memberikan sumbangan, apa namanya? Apakah bonus atau apa door prize ya, buku Ergonomic for Beginner. Ya. Ini jandul ya, kebetulan ketemu di Maastricht tahun 2006. Ini penulis bukunya yang menjadi nanti door prize untuk peserta. Terima kasih. Ya, demikian saya kembalikan kepada Bang Redi. Terima kasih Prof atas materinya yang disampaikan. Kita masuk ke sambil menunggu pertanyaan. Jadi saya akan memberikan 3 kesempatan kepada seluruh peserta. Jadi akan saya pilih berdasarkan pertanyaan yang paling menarik dan paling sesuai dengan tema. Jadi kita cek dulu apakah sudah ada mulai masuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Lalu Bagus, Universitas Mataram, untuk Pak Marioto. Pak Mar, bisa dengar Pak Mar? Baik, dengar Pak. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana penerapan ergonomi, ini Lalu Bagus bertanya Pak dari Universitas Mataram. Yeah. Bagaimana penerapan ketika Bapak sebagai competition manager sebelum pertandingan untuk menyiapkan segala sesuatu dari sudut pandang ergonomi. Silakan Pak. Langsung ya. Baik, terima kasih untuk Mas Lalu Bagus yang ada di Mataram ya, di Mataram. Kebetulan dengar ya, dengar Bang. Ya. Dengar. Ya. Kebetulan saya sendiri mendapat kesempatan menjadi salah satu competition manager pada pelaksanaan Asian Games yang lalu tahun 2018. Kebetulan manajer cabur olahraga baru. Nah, dalam pelaksanaan perjalanan kami cukup lama berkoordinasi ya dengan tim panitia ini namanya Inbox ya, berkoordinasi. Saya rasa kawan-kawan olahraga paham ya situasinya bagaimana kita berkoordinasi yang sudah lama melakukan persiapan. Saat pelaksanaan memang tentu ada saja miss-miss dalam perencanaan yang tidak terlaksana di saat menjelang pelaksanaan. Oleh sebab itu, selaku tim competition manager ya kita harus mengambil langkah-langkah. Ya. Dari awal kita merancang misalnya ini cukup menarik ya, cabur kabadi itu melalui TD namanya ada TD kami yaitu TD internasional kami yang selalu survei. Dari tahun pertama, bulan pertama mensurvei terutama masalah tempat pelaksanaan. Ya. Saat itu memang kami, karena banyaknya cabur yang menggunakan fasilitas yang ada, seperti Jakarta khususnya, kami di Kabadi kehabisan
sarana, ya, sarana tempat. Dan salah satu keberanian kami mengusulkan dan meyakinkan kepada ini bahwa kami mempunyai tempat pelaksanaan yang menurut saya, yaitu kami lihat dari berbagai segi, ya, karena kita tahu Jakarta ini macetnya minta ampun, yaitu tempat di Taman Mini. Bayangkan ya, Taman Mini itu tempat bukan untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Di sana kebanyakan diadakan dengan konser-konser musik, konser kegiatan-kegiatan yang sifatnya performa. Nah, tempat itu saya bersama tim ya, kita merubah dan meyakinkan pada TD bahwa kegiatan bisa dilaksanakan. Kami mengatur, merancang semuanya, ya, sehingga bisa disetujui. Begitu juga kami berpikir ya, panitia pelaksana itu ditempatkan di mes atlet yang notabene dalam perjalanan di Jakarta itu kalau nggak macet itu 2 jam sudah baru bisa nyampe, misalkan terlambat. Kalau kita menunggu persiapan 2 jam dengan 3 jalan. Nah, dari segi kepanitiaan kami mengambil sikap agar efektif dan efisien. Sebagian panitia kami tempatkan di tempat-tempat terdekat di venue. Kami at least kalau sebagian panitia yang ditempatkan di mes atlet terlambat datang karena macet, kami sudah mempunyai beberapa panitia yang akan melaksanakan pertandingan. Nah, begitupun juga kami membuat simulasi apa yang dikatakan Prof. Tadi memang betul, yaitu pertama ada tim kesehatan, ambulan, kadang-kadang posisi ambulan pun salah. Nah, itu untuk efisien efektif dari awal kita sudah siapkan. Tempat ambulan harus steril, arah ambulan harus steril. Kemana tempat kalau at least terjadi atlet yang cedera, kita arahkan ke sana. Banyak hal ya, banyak hal. Demikian juga dalam event besar itu berkoordinasi tidak mudah. Ya, ada bagian lightingnya, bagian yang lain-lainnya. Kita punya business manager juga, tapi business manager kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Namun sebagai community manager, kami berusaha wajib ya harus ini terlaksana sesuai dengan standar-standar yang ada. Kami melakukan alternatif lain sehingga bisa terlaksana. Kira-kira itu sebagian pengalaman yang bisa kami sampaikan. Kalau kita bercerita panjang nanti ya, mungkin di lain kesempatan. Kira-kira itu Pak Dedi. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit pertanyaan Mas Bagus. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua ini ada dari untuk Prof. Bapak Adit. Iya, silakan. Sumbara Hambali dari asal STKIP Pasundan Cimahi. Jadi beliau bertanya contoh nyata bagaimana pengaplikasian ergonomi dalam cabang olahraga. Ergonomi. Baik, langsung ya. Jadi Pak Sumbara Hambali ya. Ya. Dari Hamba. Jadi ergonomi itu sangat luas Pak Bara. Karena itulah di olahraga kita mau ambil yang makro atau yang mikro. Contoh nyata yang di olahraga, bagaimana kemudian ergonomi itu diterapkan dalam pemilihan alat olahraga. Jadi tidak tiap orang memiliki bisa menggunakan alat olahraga yang sama. Katakanlah raket bulu tangkis. Itu kalau kita datang ke lapangan kemudian ambil raket, kemudian kita gunakan, ya tentu belum tentu cocok pada tiap orang karena tiap orang mempunyai ukuran grip yang berbeda. Itu contoh yang sederhana. Penggunaan pakaian itu yang kemudian bagaimana kemudian pakaian yang digunakan sesuai sebagai pelindung atau untuk meningkatkan prestasi. Itu yang sederhana. Kemudian dari aspek selain alat dengan segala jenisnya, ergonomi itu juga bisa seperti tadi. Bagaimana kita menyiapkan perencanaan untuk suatu event pertandingan. Bayangkan kalau 2 jam di jalan, berapa stres atlet. Yang kedua, berapa dia kehilangan energi. Kita tahu olahraga 2 jam harus sudah makan. Nah, kalau 2 jam di jalan, habis pertandingan, habis. Jadi itu kemudian bagi menerapkan kita komunikasi, koordinasi, simulasi dari aspek manajemennya, bagaimana menyiapkan supaya atlet bisa sampai ke lapangan pada tepat waktu dengan kondisi persiapan yang juga sama, tidak ada stres. Karena ergonomi itu menerapkan kalau kemudian pakaiannya tidak cocok, alatnya tidak cocok, lingkungannya tidak, stresnya itu muncul kepada atlet.
Nah, apalagi kemudian sudah dipanggil-panggil harus segera tampil bertanding langsung stres, tidak sempat pemanas. Kalau stres sudah turun, maka koordinasi gerakan dan sebagainya kan terganggu. Itulah dasarnya kenapa kemudian kalau kita pergi pertandingan tandang, cenderung kita berusaha mencari nilai seri, mencuri gol. Karena itu aspek stresnya yang tinggi. Dari aspek ergonomi, kita menerapkan bagaimana kita kemudian harus pergi ke tempat itu supaya kita nyaman di tempat itu. Maka boleh digunakanlah kontak person yang mengenal wilayah itu. Ya, sekian 1-2 harinya dia ada di tempat lapangan yang sesuai beradaptasi. Nah, itu contoh-contoh nyata dari aspek kecil penggunaan sarana prasarana, bisa dari aspek manajemen kita mengatur simulasi, kemudian dari aspek kemudian lingkungan kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan seterusnya. Saya kira cukup banyak, tergantung yang mana nanti topik-topiknya kita bisa terapkan kepada atlet. Itu untuk pertandingan. Contoh yang lain, kalau seandainya untuk kesehatan, orang kencing manis, berapa sih olahraganya, jam berapa dia harus bangun, berapa dosis olahraganya. Itu kita kan harus terapkan pada mereka. Supaya maka aspek nutrisi di situ bermain, bagaimana kita mengatur gizi. Pada lansia, bagaimana kita mengatur supaya lansia selalu sehat. Kita sekarang ada ilmu anti-aging. Maka ergonomi itu kita terapkan, pakaiannya, kemudian sosial budayanya kita pakai di situ. Bagaimana dia membuat tertarik untuk berolahraga, pemberian motivasi di situ. Itu ergonomi kognitifnya bisa jalan. Supaya yang lansia yang tadinya merasa sudah tidak berguna, merasa nyaman, bisa terus berolahraga. Saya kira itu contoh-contohnya ya, Bang Deddy, untuk Pak Sumber Hambali. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Hambali dari Cimahi, masalah. Kemudian pertanyaan terakhir ini dari Universitas Negeri Padang, Prof, untuk Prof. Yeah. Namanya Pudia M. Indika. Yeah. Jadi beliau bertanya, bagaimanakah aklimatisasi tubuh atlet dalam adaptasi lingkungan? Berapa lama secara fisiologisnya? Prof. Baik, terima kasih. Ini UNP mungkin ada ya alumninya dari fisiologi olahraga ya. Ada temannya dari Bu ini kan. Jadi aklimatisasi itu penting ya. Jadi selain adaptasi untuk di ketinggian itu adalah aklimatisasi. Ideal ini ya supaya tubuh kita bisa beradaptasi sempurna itu adalah 6 bulan. Itu secara teori fisiologi bahwa dalam waktu 6 bulan maka tubuh kita akan mampu beradaptasi dengan ketinggian. Baik itu. Ketinggian kan problemnya adalah karena kekurangan oksigen, hipoksia. Sekarang bagaimana sistem respirasi kardiovaskuler bisa berperan untuk mengantisipasi keterbatasan oksigen supaya dia bisa mensuplai oksigen yang cukup kepada otot-otot kita yang melakukan kontraksi bertanding. Nah, kalau sekarang problemnya kan tidak mungkin 6 bulan. Apakah kita mau jarang kita bisa 6 bulan? Apakah Argentina atau Brasil mau bertanding melawan Bolivia yang lapas ketinggiannya 3.000 kaki harus 6 bulan ada di tempat? Tentu tidak. Maka mereka melakukanlah pelatihan-pelatihan yang sifatnya hipoksia. Jadi sehingga dengan pelatihan-pelatihan yang bersifat hipoksia, dia akan bisa memberikan hipoksia itu anaerobik modelnya. Anaerobik salah satunya, kemudian sehingga minimal 2 minggu kalau memang mau 2 minggu ada di tempat. Supaya dengan harapan bahwa sel-sel darah merah kita bisa bertambah untuk bisa memiliki kemampuan menangkap oksigen secara lebih baik. 2 minggu lah kalau mau lebih luas tentu lebih. Teorinya menyatakan kalau kita ada di ketinggian itu menurun kemampuannya 50%. Bayangkan itu. 50% menurun kemampuan pusti muskuloskeletalnya. Sangat rendah sekali. Sehingga kalau kita adaptasi ya sekitar itu 80% lah sudah meningkat. Tetap ada tidak bisa mencapai optimal aklimatisasi. Demikian ya saya kira untuk teman dari UNP tentang aklimatisasi. Ya, terima kasih Prof. Sepertinya waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi mungkin akan buka satu sesi lagi Prof ya. Satu pertanyaan lagi Prof. Silakan. Silakan. Jadi saya akan pilih pertanyaan yang paling menarik terakhir.
Jadi pertanyaannya dari Zulaini dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan, Prof. Nggih. Bertanya, pada umumnya masih banyak pelaku pembina olahraga yang belum memahami prinsip ergonomi. Iya. Bagaimana cara meyakinkan mereka kalau ergonomi merupakan suatu kebutuhan dalam olahraga? Baik, terima kasih. Nah, ini teman dari olahraga. Jadi bagus, mudah-mudahan bisa dengan habis ini kita mulai memikirkan ergonomi secara lebih intens. Tadi Pak Marioto sudah mengatakan ergonomi sudah diterapkan secara tidak sadar, kita sudah melakukan. Ya. Sekarang bagaimana kita ingin memperkenalkan bahwa ergonomi itu memang salah satu unsur penting untuk mendukung prestasi atlet. Nah, ya perkenalannya mulailah dari teman Bu Yula ini ya, mungkin dengan sampai sini ergonominya mulai kita terapkan dari hal yang sederhana lah. Katakanlah kalau mau pergi ke kantor ya, jadi untuk menjaga kebugaran, parkirnya agak jauh, parkir agak jauh, kan itu ya. Kemudian jangan sehingga bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi tentang ergonomi itu dalam arti luas. Ya. Tapi contoh-contoh nyata hal sederhana memilih pakaian yang baik itu juga boleh. Tapi kemudian kalau lebih luas lagi membuat semacam seminar-seminar boleh ya, kalau mau tentang ergonomi. Hal yang penting ingin disampaikan dalam ergonomi. Ergonomi itu tidak perlu mahal. Itu kata kuncinya ya. Jadi tidak berarti kalau kita menerapkan ergonomi kita akan membeli alat yang baru yang bagus. Tapi ergonomi bisa memberikan solusi kalau alat itu tidak cocok. Bagaimana kita memberikan perbaikan. Itu yang boleh sampaikan. Kalau dari awal ergonomi dikatakan mahal, orang tidak akan mau. Jadi coba sampaikan pada ketua KONI, Pak, ini harus sepatunya harus ergonomis gitu. Pak, ini itu alat raketnya harus ergonomis, ini harganya sekian. Pasti akan tidak semua. Tapi kalau sepatunya tidak cocok, sekarang bagaimana caranya melakukan supaya sepatu itu bisa disesuaikan. Proses adaptasi perbaikan. Kemudian pelengkapnya tidak cocok, licin, bagaimana kita memberikan perbaikan secara ergonomi sesuai dengan yang menggunakan. Jadi ya pesan saya, jadi ergonomi itu penting dan tidak mahal. Mungkin itu pesannya supaya orang tertarik nih tentang ergonomi. Sekarang demikian ya, Pak Bang Dedi. Ya, terima kasih Prof. Prof lagi satu boleh Prof? Ini boleh. Semuanya nanya semua nih. Ini rata-rata. Artinya tertarik, bagus ini. Saya senang malah. Jadi silahkan. Pertanyaannya ini karena yang ikut ini kebanyakan dosen, Prof. Silakan. Jadi banyak yang menitip tolong harus ditanyakan. Ini banyak banget tolong harus ditanyakan. Prof sebagai itu aspek ergonomi juga lah, bagaimana kita mempersuasi Pak Bang Dedi supaya dipilih pertanyaannya. Aspek komunikasinya. Jadi ini komunikasi ergonomi. Untuk Prof sebagai Dewan Pembina Perhimpunan Ergonomi Indonesia, kemudian sebagai editor chief di Jurnal Ergonomi Indonesia, bagaimana peluang dosen-dosen atau tenaga pendidikan di universitas itu dalam melakukan penelitian-penelitian di bidang ergonomi, terutama sport ergonomi, Prof. Bisa dijelaskan sedikit, Prof? Oke. Bapak ingat aku tadi manggil mana? Mama iki dikon Renes delok gitu. Halo, ya. Ya, silakan. Baik, ada dimasuk ya. Pak Prof Sugiharto nih. Salam, Prof, salam. Ya. Oke, ini menarik nih. menarik nih teman-teman bagaimana melakukan penelitian di olahraga. Selama ini kalau teman olahraga kan melihatnya di pelatihan saja ya Pak Marioto ya. Betul, Prof. Kira kita pelatihan bagaimana meningkatkan daya ledak, kekuatan, kemudian kecepatan, begitu. Jangan lupa ada kemarin mahasiswa bimbingan saya sudah lulus mendesain senam lansia ergonomis. Jadi senam yang sudah ada itu kemudian yang dikaji secara ergonomis dari aspek pakaiannya, aspek waktunya, gerakannya yang sehat, kemudian denyut nadinya diukur, maka itu menghasilkan senam lansia ergonomis untuk lansia. Itu. Ada kemudian yang menilai kemudian bagaimana aspek beban terhadap pinggang. Jadi aspek biomekanik itu, Pak. Jadi teman-teman berhitung-hitung, kita lihat aja analisis gerakan-gerakan pada atlet yang cedera,
kemudian dikaji secara biomekanik, diberikan pelatihan dengan gerakan yang baru, jadilah suatu penelitian. Kemudian ada penelitian dari aspek lingkungan. Bagaimana kalau dia pemanasan di tempat yang ber-AC dibandingkan pemanasan di tempat yang panas. Mungkin contohnya begitu kan. Jadi dari aspek gizi banyak pilihan terhadap gizi. Kemudian dari aspek penggunaan alat apalagi ya. Yang penting bahwasanya bahwa penelitian yang dilakukan itu hal kecil tapi kan bisa memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi. Kata kunci prestasi saya tekankan tidak hanya prestasi untuk atlet, prestasi untuk pendidikan olahraga. Bagaimana dengan dia berolahraga, dia meningkatkan prestasi akademis. Ya, tingkat kebugaran anak SMP dibandingkan dengan indeks prestasi ya nilai raport bisa dari aspek ini. Kemudian untuk ergonomi rekreasi, bagaimana kita menyusun gerakan-gerakan yang indah, yang nyaman supaya disukai anak-anak dewasa. Banyak Pak peluang-peluang untuk gitunya. Cuman karena sekarang kita masih fokus karena olahraga, fokus di olahraga di pelatihan, maka melupakan aspek psikologi. Bisa psikologinya mau dilatih. Bagaimana tingkat stres? Kalau mau lebih dalam, stresnya diukur hormonnya, kemudian diukur endokrinnya, hormon endokrin, ya itu bisa diukur. Itu contoh-contohnya ya. Jadi cukup banyak penelitian, mohon sekarang lebarkan dengan mudah-mudahan dengan kita saling bersharing tentang ergonomi ini, wawasan ergonomi yang 8 aspek ini, kalau slide ini saya bagikan nanti 8 aspek itu bisa dieksplor menjadi bagian-bagian penelitian. Jadi ya teman-teman dari Medan, mudah-mudahan di Medan ya, dari mana tadi nih? Kumpulan pertanyaan-pertanyaan tuh Prof. Oh ya, begitu ya. Jadi cukup banyak peluang penelitian. Kalau bisa sudah punya judul penelitian, kemudian bisa menjadi calon disertasi, bolehlah. Mau datang ke Udayana boleh, mau ke UNES, semua Bang Redi juga boleh. Mau di Bali juga boleh. Ya. Mau di Bali juga boleh. Ini Pak Marioto sudah mau jadi dokter. Sudah hampir ujian tertutup ya Pak. Selamat kepada Pak calon dokter Pak Marioto. Ya, terima kasih. Ini bukan bimbingan Prof ini ya, disentil terus. Sudah mau tinggal ujian tertutup, ujian terbuka, ya. Mungkin Pak Marioto sudah siap. Ya. Gaspol Pak Marioto. Ya, terima kasih. Banyak semangat sekarang Pak. Izin sedikit Pak Didi. Mungkin Prof izin. Menarik diskusi pemaparan, diskusi hari ini, pertanyaan-pertanyaan. Dan barangkali ya kita harus lebih meyakini saatnya lah sekarang kita berusaha menerapkan support ergonomi dalam menunjang prestasi olahraga. Ya. Saya rasa tidak ada salahnya, hampir ada kemiripan dan itu sudah kita lakukan. Tentunya kita statement garis bawah, mari kita mulai meyakini bahwa ergonomi juga penting untuk menunjang prestasi. Kata kuncinya Pak Marioto, kalau prestasi dengan latihan yang sudah kita lakukan, tidak mau naik-naik, pikirkan ergonomi. Ya, terima kasih Prof. Nah, ini. Oke. Baik, sekian Pak. Terima kasih Prof. Jadi kita sudah hampir 5 pertanyaan, jadi sudah melebihi dari kapasitas sebenarnya. Jadi kita sampai ke penghujung acara webinar ini. Jadi adapun kesimpulan yang saya rangkum berdasarkan pertanyaan maupun materi yang diberikan. Yang pertama adalah kapasitas dari kemampuan manusia harus lebih besar dari tuntutan pekerjaannya. Tentunya bagi atlet yang ingin berprestasi. Ergonomi dalam olahraga diartikan sebagai disiplin ilmu yang sebenarnya sudah kita jalankan tetapi belum dipahami secara konsep dengan seksama. Kemudian polusi, kebisingan, suhu, penampilan, pencahayaan, kondisi lingkungan, ketinggian, tim, pelatih merupakan faktor yang paling dekat dengan atlet dalam ergonomi. Perjalanan, keluarga, keuangan, faktor sosial, organisasi juga berpengaruh di sekitaran atlet yang menjadi faktor ergonomi dalam olahraga. Kemudian yang terakhir, ergonomi tidak mahal, tetapi penting. Ya, demikian kesimpulan yang bisa saya bacakan. Jadi saya akan tutup acara ini. Jadi demikian acara webinar support ergonomi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kemudian Universitas Udayana, kemudian Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana, Prof. Adib, terima kasih. Kemudian sama-sama. Salam. Koorprodi Magister Fisiologi Keolahragaan dan Kaprodi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja yang telah mendukung penuh acara ini.
serta kepada seluruh peserta yang secara tertib dan sadar mengikuti acara ini hingga selesai. Kemudian saya ingin menyampaikan, izinkan kami dari panitia untuk menyalurkan donasi yang peserta sudah percayakan kepada kami untuk kami sumbangkan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang salah karena keterbatasan waktu, belum seluruh pertanyaan bisa kami akomodir. Silahkan nanti mungkin Prof, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung komunikasi ya Prof. Nanti akan saya sampaikan ke Prof. Yeah, Gimana Prof? silakan. Oh ya. Jadi kemungkinan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya, nanti akan saya sampaikan ke Prof. Dan saya akhiri apabila ada salah kata atau perbuatan kami ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Santi. Salam olahraga. Salam. Jaya. 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 Terima kasih teman-teman, para senior semua ini. Salam buat teman-teman ya, semangat olahraga. Terima kasih Pak Mar. Sama-sama Prof. Aduh, luar biasa nih Prof. Belum pernah jumpa kita Prof. Ya, bermain di udara aja terus. Iya, terima kasih. Zoom. Nanti kirim kalau ada perbaikannya kirim ke saya ya. Ya, silakan. Ke Emil aja. Untuk teman-teman mungkin nanti untuk Prof dan panitia barangkali ke depan bisa dilakukan. Kepada seluruh peserta. Mohon izin Pak Prof. Kalau bisa nanti ke depan barangkali hal semacam ini kita rutin adakan. Oh iya, ini lupa Pak Jum ada pujinya Pismatomnya tadi ya lupa. Iya Prof. Ya, Pismatom beliau ini olahraga ini. Siap. Pak Dr. Jun, makasih Pak Dr. Jun. Ya. Berkat olahraganya Pismatomnya itu dipakai Pak Mario. Oke. Jadi sport ergonomi tanggung jawab kita bersama hari ini ya. Iya. Ini komitmennya harus berani itu. Ya. Kepada seluruh peserta, seperti yang sudah sesuai dengan panduan seminar, jadi e-book akan segera saya kirim ke WhatsApp grup, nanti bisa di-download di sana. Kemudian untuk sertifikat H+7 setelah hari ini, kemudian akan saya kirim melalui Google Drive, nanti bisa di-download masing-masing sesuai dengan namanya masing-masing. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kembalikan lagi kepada panitia, silakan untuk mengakhiri webinar ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak pada panitia, para narasumber yang sudah memberikan sedikit kita terkait ekonomi. Ini alhamdulillah sekali kita tercerahkan pada kesempatan kali ini. Saya sebagai host dari kesempatan kali ini ucapkan terima kasih banyak pada para peserta yang sudah mengikuti pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini dari sampai akhir itu tidak berkurang. Sampai saat ini masih tercatat di angka 61 peserta. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan sport ergonomi ke depan ini bisa terus-menerus untuk bisa memberikan wawasan kepada kita semua terkait sport ergonomi. Karena saya kira merupakan sesuatu yang baru. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih atas partisipannya. Kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Saya sebagai host, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ya, ini ngobrol.